Dari dulu dia bang. Saya pakai gagal lagi mas. gagal Berarti lagi. emang jisnya karena kan krek-krekan tuh. Atau nggak coba input fieldnya pilih yang tahun atau yang year. Oh, coba dulu. Yang tadi. Apa? Tarik dulu. Tarik dulu. Bukan tarik. Apa itu? Bisa. Tahan. Ini di Gagal. Gagal lagi. Kayaknya maaf. Kayaknya orang Bisa juga karena jisnya karena apa namanya pas install mungkin ada apa kesalahan atau apa gitu bisa jadi. Coba dibuka lagi kan. Berarti yang gagal Mas Mami, Kalaisa, ada master. Toh ya. saya gagal dari dia. Ya itu emang laptop udah nggak. Kasihan. Coba saya ingat 10 detik. Yang teman-teman pakai apa 10 detik? 10.8. 8. Coba kelihatan khusus nanti. Saya 10.10. Pak. Oke ya lanjut yang lain yang berhasil dulu ya. Nanti tuh. wait nanti tolong bantu yang apa namanya yang belum bisa. Maksudnya yang udah bisa coba klik di result tadi result biar kita tahu titik kita tuh Ini toh? apa. Klik result terus spatial autocorrelation-nya terus report file. Canggih, Bos. Spatial autocorrelation report file. Report file. Double klik. Nah, ini muncul nih laporan spatial autocorrelation-nya nih. Titik kita masuk kategori apa? Jadi itu kalkulator Ada tutup 3 dulu. kategori kelas random discrete. ini loh. Nah, yang random dia butuh perlakuan. Nah, kebetulan yang titik saya ini dia Memorinya. random berarti nggak butuh perlakuan. Tapi kalau yang kelas Memori apa? itu butuh perlakuan. Itu bagus sih. Kalau yang random itu berarti datanya sudah berdasarkan kelasan autocorrelation-nya ya sudah cukup baik kayak gitu, bisa dianalisis lebih lanjut, nggak butuh dijarangi, nggak butuh resample, nggak butuh biasri. Yang bagus random. Nah, cluster berarti kalau misal titiknya masih cluster ya gitu perlu di apa namanya perlakuan lagi sebelum dianalisis. Berarti bisa ke kelas 11. Tapi nggak apa-apa yang buat random juga nanti kita sama-sama perlakuan titik. Itu ya. Iya. Sekarang yang paling tinggi. Enggak, yang di boxnya. Dinosaurus ini kata lagi. Iya. Meta hasilnya apa? Random. Juli apa jenisnya? Jenisnya apa? Tahu. Kalau gini kayak gini tuh kan susah ini. Cluster. Pusat ya? Cluster. Abdul? Cluster. Cluster. Mas Mami? Mas Amri? Random. Nah, berarti kalau yang random ini enak. Kita nggak usah capek-capek. Bisa. Sebenarnya tinggal nanti mengkonversi dari SHP tadi kita jadikan CSV. Kalau yang random. Tapi kalau yang masih cluster kita perlu perlakuan khusus lagi. Sistem khusus. Bisa yang Perlakuan. Prosesi atur. iya. Spasial saja. Nanti ya tungguin coba analisa dulu nih. Satunya di dalam jamnya itu semua. Gimana berhasil? Bisa. Ada Ini bukan
laptopnya emang beberapa laptop untuk proses spatial auto-correlation ada yang bisa dan enggak itu karena kemungkinan disknya bajakan atau ada kesalahan spasial gitu. Kalau nggak gini coba cek ini kan ada flash disk datanya Kalaisa SHP-nya coba dipindah ke saya bisa atau enggak atau ke Abdul kalau bisa ya ke Abdul berarti disknya begitu SHP yang tadi iya di apa namanya Setiga Ciri-ciri waktu kawan quality menyerah tidak, saya kan beli percobaan. Step mana Step Step Kementerian Agama mana Step wah Mas Yudi udah tahu Step Kementerian Agama ini. Ais, dalil sudah dua perwakilan. Rendo Masuk, ada Grindo ada itu. Sudah ada satu. sudah random ya nanti sabar kita Kamu udah nggak Grindo. kalau yang mau coba biar apa lebih cepat hafal step by stepnya coba diulangin aja sampai spatial auto-correlation Cara pertama. ya begitu karena kalau nggak dicatat itu pasti lupa Ketinggalan. Harus praktek terus. Awalnya dulu. Masalahnya mencatat juga ketinggalan. Mencatat aja. oh dia dulu coba dulu cek itu Mas belum follow kata-kata dan Ini sudah di tengah-tengah bosan catat. kayak gitu sampai sini dulu ya sampai spatial auto-correlation dulu ya enggak oke kalau mau coba-coba nggak apa-apa bisa biar tahu atau misalkan apa namanya mau coba spesies yang lain kan titik ada banyak tuh tadi disortir atau mau coba bikin lagi spesies yang lain boleh buat latihan kan boleh define nanti itu pun kita kasih perlakuan ya nanti biar nyoba basic isian data Sudah pakai dia terus sedikit lagi ngecek sih. apa namanya koneksi itu ada di situ ini Ada tuh. boleh langsung di code SHP apa SHP Apoda iya file explorer di situ ya itu SHP Apoda ini mana ya masternya ya nah itu pilih Bisa yang begini ya. klik dulu Yang penuh. Oh, berarti harus pindah. Oh. Mas kopi saja. nah itu Ya. terus ini spatial correlation tadi ini biar nggak gitu-gitu terus begini kan nah di sini Yang cheese-nya nggak ada sini Pak. Enggak tahu ya. Terus Download yang diklik saja. Saya juga dari situ. Mas dari Kistin. Di mana Mbak. tadi berat itu nggak ketemu Enggak. Maksudnya ngaruh flash apa? Iya. oh kalau kan dipindahin dulu ininya datanya orang yang bisa gantikan itu di remove dulu nanti kan nanti di remove dulu Ini. Lain kata. Pas lagi. D data data Habis. Enggak.
Oh, ada Mas Yudi cek spasial correlation sudah? Dari kita TPS lagi. Udah dijadikan UTM. Sama ke frame ya. UTM udah berarti tinggal ini Astulbo. Spasial Tools. Analysis pattern. Spasial autocorrelation. Gimana Mas? Penomoran type. Data. Itu input tinggal di drag yang tadi saya nama spesies UTM. Input filenya pilih X. Generate reportnya di checklist. Oke. Pasti X. Udah dulu. Berhasil. Baru lepas. Tanda seru. Nah, berhasil. Itu klik di tanda seru tadi. Di result. So, spatial resolution. Report file. Orang naik. Nah, berarti titiknya sudah random, bisa tinggal dijadikan CSV, nggak perlu di lakukan analisis lanjutan kayak gitu. Kalau sudah random, ada cluster. Master. Iya. Dulu Mas ya. Ini dulu Mas yang disiap. Ini dulu. Mas, Desktop dulu. Iya. nah berarti JIS-nya. Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Tahap selanjutnya tuh tetap masih bisa ikutin walaupun nggak bisa spasialnya. Mungkin nanti di laptop kalau bisa proses yang lain bisa, di laptop yang lain nggak bisa jadi. Ada yang mau laptop ini juga. Kalau laptopnya ini bisa semua. Bisa semua. Berarti kita harus perawaannya sih. Mau jual sudah di desktop. Ada tulisan nasional. Sapunya berhenti Jual kan tidak deh? Sapi. Jual kan tidak? Makanya laptop jadi nyata langsung juga nggak mau. Bisa ya? Saya 6,5 ya Mas. 100 Mas. Saya 6,5 Mas dikasih. Udah ya? Katanya hari ini bisa Sekarang gini, kita nggak apa-apa sama-sama melakukan proses. Kalau anggaplah titik kita cluster ya. Semua anggap aja titik kita semua cluster. Kita butuh kelakuan supaya titik itu bisa lebih baik. Jangan poin. Ya begitu. Nah sekarang begini caranya. Kita lakukan ini ada tiga cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu namanya resample. Resample titik itu istilahnya kita merubah titik by JIS, by tool yang menurut JIS ini baik itu di sini. Kayak begitu berdasarkan data yang kita miliki. Kayak begitu. Jadi ibaratnya kayak misal data kita numpuk nih. Numpuk kayak begini ya. Misalnya satu pixel itu data kita ada 3 titik. Nanti sama si JIS otomatis dia satu pixel, satu kotak itu dia bikin cuma ada 1 titik aja, 2 titiknya dihilangin. Kayak gitu. Itu by desainnya si tools di JIS. Kayak begitu. Menurut dia nih titiknya pas tuh di sini, dia di resample, diulangin sama si JIS. Itu resample. Yang kedua ada namanya rarefying. Rarefying itu penjarangan. Jadi titik yang numpuk ada banyak itu dalam satu area itu sama mereka tuh pasti hilang. Jadi nanti cuma perwakilan di satu area itu cuma 1 titik. Jadi itu lebih sedikit pasti titiknya dibanding sampel penjarangin. Nah, kalau misal ternyata setelah penjarangan kita cek lagi autocorrelation tadi masih cluster juga, kita bikin yang namanya bias grid. Bias grid itu istilahnya untuk mengcover titik-titik yang habis cluster
itu area biasnya itu ada di sebelah mana. Nah, kayak begitu. Jadi nanti waktu pas pengolahan analisis di Maxennya, kalau titik itu masih cluster sampai bikin bias grid, itu waktu pas di aplikasi Maxennya ditambahkan bias gridnya tadi. Kalau yang sudah random, titik-titik sudah random, nanti di Maxennya tidak perlu pakai bias grid. Karena sudah menurut si aplikasi ini titiknya sudah bagus, sudah random, sudah acak, kayak begitu. Intinya di situ. Oke, sekarang kita coba buat nge-resample ya. Nge-resample, tahapan buat resample pertama, titik ini namanya kan SHP. SHP itu masih kita sebut vektor. Dalam spasial kita namakan istilahnya vektor kalau SHP. Nah, vektor ini harus kita rubah dulu jadi yang namanya raster. Dari vektor kita rubah jadi raster. Raster itu dia baru punya gambar pixel-pixel. Kalau SHP dia belum punya pixel-pixel. Ya begitu. Nanti kita tunjukkan pixel itu yang mana, yaitu seperti yang bisa lihat. Nah, sekarang kita ini dulu masukkan data dasar kita variabel lingkungan yang mau dijadikan acuan. Jadi kalau misal nggak ada begitunya, nanti environmentnya itu nggak akan sama. Kekurangannya Maxen itu adalah setiap variabel, semua pixel, semua ukuran itu harus sama. Tidak boleh ada yang beda. Kalau misal ada yang beda, salah satu variabel tidak akan bisa diolah. Kekurangannya di situ. Jadi kita harus benar-benar teliti. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba masukkan add data. Add data. Kita pilih yang tadi pemodelan spasial raster. Nah, pemodelan spasial folder raster. Kita masukkan yang SRTM 30. SRTM itu ini DEM ketinggian. Add data pemodelan spasial raster. Pilih yang SRTM 30. Ini adalah salah satu komponen variabel lingkungan yang mau kita jadikan base-nya untuk acuan supaya variabel lingkungan yang lain semua sama. Kita ambil satu, contohnya pakai SRTM 30 atau DEM istilahnya, digital energy model. Ini variabel ketinggian. Klik ya aktif karena raster. Ini bukan vektor, dia pixel dia. Oke, add data. Yes. Nah, oke. Sekarang apa namanya ancentang yang di teknologinya supaya kita lihat zoom mulai lagi tuh. kayak begitu. Sudah finish Mas. Kalau misal punya lagi ini pun nggak masalah. Mas sudah finish sih. Oke aja. Nah, klik kanan itu boleh. Ya, gimana tadi? Yang di rasternya? SRTM 30. SRTM 30 tuh? Iya. Ini variabel lingkungan ketinggian. Dari variabel lingkungan ketinggian ini kita juga bisa dapat variabel lingkungan kelerengan, slope. Data DEM bisa kita olah jadi kelerengan. Kayak begitu. Nanti bentuknya kayak begitu. Ini menunjukkan antara low dan high adalah nilai dari si raster ini. Itu mengatakan bahwa di dalam layer ini SRTM nilai paling kecil di sini adalah min 19 mdpl. Di bawah. Yang warna hitam semakin putih dia semakin tinggi. Paling tinggi di layer ini tuh ada yang ketinggiannya sampai 98 mdpl. Begitu. Nah, oke. Coba diklik apa namanya layernya Tenwasur. Nah, untuk menyamakannya kita bikin itu yang namanya AOI, Area of Interest. Jadi itu buat acuan lokasi mana yang mau kita modelkan. Kayak begitu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti. Mas Pep. Ya. Nanti saya mundur dikit.
Oh boleh. Yang mana mas? Mulai dari input mana? Yang SSIN itu ya. Raster. Add data. Kita mau bikin base acuan variabel ini supaya sama. Jadi titik sebelum di apa namanya di sampel kita harus punya acuan dulu area kerja kita. Begitu. Add data ada di saya sudah simpankan di pemodelan spasial di raster. Pokoknya hari ini sampai jadi dulu lah. Besok kita masuk ke variabel SRTM 30. Kita pilih semua base sama ya. Kita jadikan base-nya itu dem. SRTM 30. Itu tadi yang untuk cluster ya? Karena aku kan ada coba rusak dia cluster. Iya ini semua mas kepake ini untuk kita mensamakan semua variabel lingkungan. Data setnya itu harus sama. Itu kekurangannya Maxen. Jadi nggak bisa kalau misal data pixel, kolom dan row-nya kalau misal ada yang berbeda di setiap variabel itu nggak akan bisa diolah. Jadi ini mau menseragamkan kita pakai base-nya, anggap aja variabel lingkungannya kita jadikan dasar adalah dem. Jadi nanti mau variabel yang lain kita sesuaikan dengan dem. Oh iya iya. Istilahnya environment. Jadi kita klik ya SRTM, kotak sudah. Kita buat TN masuk polinya. Pep, kalau di saya ada muncul ini Iya, apa? yes. Gak apa-apa, itu piramid bla bla bla, yes. Itu pasti muncul kalau mau masukin pertama kali ini. Raster. Nah, sekarang kita bikin AOI-nya. AOI ini kalau bisa harus agak luas sedikit dari kawasan kita. Misal kawasan kita TN Wasur, jadi itu harus di buffer. Belum. Kalau kemarin menurut apa namanya referensi itu minimal sekitar 3 sampai 5 kilo supaya kawasan di sekitar kita juga bisa terbaca kayak begitu buffernya. Nah cara bikin buffernya apa namanya kawasan itu kita tinggal klik di search udah sampai sini semua ya. Sekarang kita mau bikin AOI-nya nih. Udah sampai sini semua ya bisa muncul ya. Oke. Kita mau bikin buffernya. Saya loading laptopnya. Set, klik aja buffer. Kalau di Toolbox nanti saya lihat. Saya juga buffer. Ya, enter. Bisa. Kalau mau lewat Toolbox itu yang di sini ada di Toolbox. Toolbox-nya di sini. Ada di nih adanya di sini di Toolbox, Analysis Tools. Kalau lewat Toolbox ya, Analysis Tool, ini Analysis Tools, Proximity, Buffer. Ya. Oke, nanti munculnya kayak begini. Ini kita mau bikin supaya di kawasan kita tuh ada buffer zone-nya. Estimasi sekitar kita coba 3 kilo. Kayak begitu. Kalau di search itu yang mana mas? Buffer, yang analisis. Sudah. Oke. Kita input poligon kawasan kita sampai kawasan kita. Bisa di drag, bisa dipilih, bebas. Oke. Terus outputnya simpan di data dasar aja, karena data dasar itu semua data awal simpan di situ. Langsung oke aja. Iya, browse di browse output fitur kelas browse. Input fiturnya yang ini ya, yang apa TN Wasur Poli kawasan kita, karena kawasan kita yang mau kita buffer. Browse terus simpan di data dasar. Terus simpan di data dasar, kasih nama aja, misal TN Wasur, TN underscore Wasur underscore buffer. Oke. TN underscore Wasur
buffer lah misalnya gitu. Atau TN wasir underscore buffer boleh, yang penting nggak ada spasi. Tipenya apa? Feature Nah, process. distance kita pilihnya karena Langsung aja. jarak lebih gampang kita ganti decimal degree-nya, kita ganti kilometer. Bisa dulu. Bisa dulu. Oh, linear unit. Iya, linear unit. Saya taruh di mana? Bisa dulu kilometer. Iya, kilometer. Yang tadi bisa dulu. Yang di Iya, iya. Sudah. Ah, di set dulu. Tadi yang project tadi. Ya, kilometer ya. Kita tulis 3. Project. Tiga di linear unit ya. Ya. Iya, simpan. Karena kita mau bikin buffernya 3 kilo. Bisa 5. Bisa 5, bisa 10. Kita coba bikin buffernya 3 kilo aja. distance. Gitu ya. Terus side type-nya pilih outside only. Offside. Jadi bagian luarnya yang kita buffer, bagian dalamnya nggak bisa. Bagian luarnya poligon aja. Dalam nggak usah, apa aja itu. Kan udah ada kawasan. Outside only. File open. Ya. Yang lain tidak usah di apa-apain. Bisa dirubah. Udah ya? Ya. Oke. Oke. Nah, jadinya checklist atau ada yang silang? Checklist. Berarti berhasil semua ya? Oh iya, ini masih sabar. Berhasil. Nah, nanti tampilnya di depan di sini. Jadi ada buffernya nih. Apa tandanya gini? Oh iya, boleh juga. Sama juga pengen begini. Jadi kayak begini. Rasanya tanda ini. Ah, jadi ada buffer. Oh ya. Nah, kayak masuk polinya coba diancentang. Nah, ya begini. Nah, ini buffernya dari kawasan. Jaraknya sekitar 3 kilo. Sabar, Pak. Ini dia butuh buffer ini biar apa? Buffer itu supaya apa namanya, hasil yang kita analisis itu bukan cuma di dalam kawasan, supaya sampai keluar kawasan itu kelihatan juga sebagai pembanding. Mas, ini Mas Mami apa buat auto correlation kan sekarang belum bisa. Auto correlation? Udah berapa kali? Ya nggak apa-apa, emang ada kayak gitu, Wid. Kayak misal correlation juga nggak bisa, begitu dicoba di-upload bisa, berarti kan JIS-nya. Oh begitu. Nggak masalah, bisa lanjut. Lanjut. Nanti kalau Mas Mami mau tahu hasil spasial auto correlation-nya itu apa, pinjam ke laptop yang ini, yang bisa minta dianalisiskan. Lanjut dari mana? Nggak apa. Udah ya. Nah, ini kita belum bikin AOI, tapi kita udah tahu buffer batasannya. Sekarang kita mau bikin AOI-nya, area of interest-nya, kawasan yang mau kita analisis, jadikan base. Caranya adalah drawing-nya sudah muncul semua belum? Kalau misal belum, nih gambar kotak begini. Kalau misal belum, itu tinggal klik kanan di customize atau di halaman kosong. Itu klik yang draw. Draw-nya diaktifkan. Klik kanan di yang halaman kosong, draw-nya diaktifkan. Di atas boleh bebas di atas ini, sebelahnya help atau apa, pokoknya di area kosong. Klik kanan. Kalau yang draw-nya belum aktif ya. Ini udah aktif draw-nya. Kalau saya belum aktif, klik kanan. Draw-nya dicentang. Supaya fitur tools draw muncul di layer. Begitu nih. Ini outputnya perlu simpan nih. Udah, kita sekarang bikin AOI. Ini drone jangan. Berarti udah. Iya. Yang belum, maksudnya yang belum muncul, draw-nya dikasih centang. Udah ya, udah muncul semua ya. Pilih yang rectangle, yang gambar. Ini pilihannya ada rectangle, polygon, circle, ellipse, line, freehand, marker. Nah, kita pilih yang rectangle. Yang ujung sangka, yang kotak. Nah, nah, kita gambar berdasarkan hasil buffer tadi. Contoh misal begini. Nah, ini kan ada batasan nih. Ya kan? Nah, ini taruh aja dulu, sembarang boleh. Harus mepet banget kayak gitu. Nanti tinggal kita pasin. Iya, buat buffernya. Kita bikin namanya AOI ini. Area of interest.
Nah, bikin dulu aja kotak kecil, baru nanti kita pas-pasin. Ini kan bisa dipasin nih. Nah, ini pasin ke bawahnya. Tinggal pasin ke bawahnya. Kayak begitu. Nah, pasin ke bawahnya. Ini yang kirinya juga sama. Ini tinggal zoom out, zoom in aja ya. Ya, nutupin semua buffer tadi. Iya, jadinya kotak nanti, awalnya kotak. Nah, begitu. Mas, ulang tadi itu kan yang habis foto apa? Habis buat itu. Oke, buffer belum ya? Buffer sudah. Oh, buffer sudah. Selanjutnya. Oke, berarti tinggal draw. Drawnya udah aktif? Sudah. Udah, pilih yang Salah. belum. Sudah. Belum. Mana? Bro yang kotak klik di itu. Banyak itu. Itu. Oh itu. Ini yang Menu rectangle itu. terus bro. Ini yang rectangle. Nah, nanti AOI ini kalau kita udah punya mau nganalisis selanjutnya udah pakai itu aja, nggak usah bikin dari awal lagi kayak begitu. Oh, ini belum muncul. Draw kalau belum muncul klik kanan di halaman kosong, sebelahnya help, drawnya di checklist. Nah, bikin kotakan di sini. Nah, kalau udah bikin kotakan, Tutup semua. nutupin semua kawasan tadi. Awalnya bikin kecil aja dulu, nggak apa-apa, buat nanti dipas-pasin. Ini lagi. Mana? Oh, nangis. Begitu dipas-pasin ya, sambil nutup semua. Kalau itu offset sedikit gimana mas? Offset sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting itu yang menjadikan base nanti. Paling ntar kuning kok. Nggak sampai keluar. Kita punya kawasan aja. Oh, ini kawasan yang sudah di buffer tadi. Udah ya, udah jadi kotak kayak gini semua ya. Ya. Ya, ada yang belum? Udah? Oke. Kalau udah kita lanjut. Kalau belum ditunggu. Berarti aman. Oke. Ya. Sip. Oke, kalau sudah diklik kotak yang tadi. Kotak tadi diklik. Terus pilih draw. Klik draw. Yang tanda panahnya kita klik. Convert graphic to feature supaya gambar yang kita bikin tadi jadi SHP. Jadi save file. Sebagai acuan kita jadi data vektor. Drawing, convert graphic to picture. Picture itu feature. Convert graphic to picture. Klik. Sudah ya? Klik. Nah, muncul kayak gini nanti tampilannya di depan. Polygon. Kan? Pilih yang the data frame. The data frame mau usah diganti. Ini tetap kayak begitu. Nah, terus apa namanya? Outputnya klik browse. Checklist dulu. Nah, klik browse. Nah, taruh di data dasar juga aja. Apa? Kita kasih nama AOI_wasur. AOI itu area of interest. AOI_wasur. Save. Nah, terus yang automatically delete graphic after conversion itu dicentang supaya kotak tadi yang belum jadi SHP otomatis hilang. Mas kalau error mas. Error. Error kenapa? Apa itu tulisannya? Dicentang. Oh, belum diklik dulu. Nih, close dulu. Ini diklik dulu. Oh, ini. Bikin guru bingung. Oh yang lagi. Ya. Oh. Kenapa? Mas? AOI underscore wasur. Tadinya hanya Save file. tadi sudah di SHP. Berarti tadi namanya diganti jadi AOI tadi ya? Iya. Oke. Ini semuanya kecentangan ya. Nanti kalau nggak kecentang nih nggak ada ini. Nggak jadi nanti SHP AOI-nya. Kecentang semua tuh. Kalau belum kecentang atau mati, itu berarti belum diklik tadi kotakannya. Abdul tadi. Udah ya? Video call ini. Automatically delete-nya dicentang juga. Udah? Oke. Harus sudah, oke. Ah, Yes. yes, supaya
tampil di layer. Oke. Muncul AOI underscore Wasul. Langsung bingung lah. Oke. Diem. Sekarang Ya. Muncul ya. Waktunya telepon. Udah muncul ya, udah muncul semua ya, gitu ya. Nah, sekarang kita mau merubah semua, pokoknya kalau di Maxen itu harus UTM yang begitu. Nah ini coba buka klik kanan SRTM ini klik kanan properties source. Iya. Nah ini raster information. Nah, tadi saya kasih tahu namanya cell size, pixel, x dan y nya itu nanti semua harus sama. Tapi ini satuannya semua harus meter. Kalau masih 0, sekian berarti dia belum meter. Dia masih derajat, masih geografik. Nah coba scroll lagi ke bawah. Nah ini dia spatial reference-nya dia masih WGS 1984. Berarti dia masih geografis. Kita harus ubah dulu itu ke UTM. Rasternya harus kita ubah, proyeksinya jadi UTM. Semua harus UTM pokoknya. Di situ harus UTM. Iya. Yang begitu. Kalau misal ini geografis nanti kita nggak bisa ubah. Caranya hampir mirip kayak yang vektor pertama tadi kita. Project. Tapi bedanya karena ini raster, waktu pas searchingnya itu ditambahin project raster. Ya, di close kita coba buka set, nanti lihat di toolbox, saya liatin, saya juga nggak hafal ada di mana. Project raster atau mau lewat toolbox bisa. Nah ini, kalau mau lewat ini Add Toolbox bisa klik Add Toolbox, Data Management Tools, Projection and Transformation, Raster, Project Raster. Ya, udah dapat semua Project Raster? Udah. Nah, double klik, nanti munculnya kayak begitu. Kayak mana? Nah, jadi kayak depan itu. Panas banget. Kalau di sana namanya apa? Hah? Kalau di sana namanya Project spasi raster. Dia pakai ayam atau pakai Ya, SPT itu. Oh, rasanya keras. Raster. tadi aku bagi saja. Udah tampil kayak gini semua. Kalau sudah srtm.tip nya itu di drag. Di drag. Oke. Terus apa namanya output rasternya di browse. Taruh di, jangan di data dasar yang ini raster, taruh di raster. Taruh di folder raster, pemodelan spasial folder raster. Kasih nama. Sudah? Belum. Bukan. Ini SRTM. Belum. Kita kasih nama SRTM 30 underscore UTM. Di itu mas, projection toh terus raster klik nah project raster. Save. Buat bedain bahwa ini namanya UTM itu nanti proyeksinya udah UTM. Output koordinat sistemnya sama kayak tadi. 1984 WGS John. Kalau misal tadi belum disimpan di favorit supaya cepat, disimpan di favorit. Pilih project koordinat sistem sama kayak tadi UTM WGS 1984 favorit. shorten, pilih yang WGS 54. Nah, klik ini nih, tombol ini nih, add to favorit, supaya kita nggak menyelam lagi cari ke bawah. Oh, yang tanda bintang ini kan. Yang tanda bintang ini, add to favorit, diklik. Nah, kalau sudah diklik, nanti muncul di favorit. Jadi kita mau menyelam lagi ke bawah.
Kalau hapus favorit gimana, Mas? Apa itu? Oh jangan. Menghapus favoritnya itu. Klik kanan remove from favorit. Agak susah kan sedikitnya. Itu fitur yang nggak perlu diingat. Ya gitu. Udah ya? Oke. Pilih yang Saya tahu yang 984 background 54S. Oke. Oke. Wih, langsung. Ya. Ada yang laptop. Ini proses kan? Wes. Sudah ya? Itu dicentang. Yes. Berhasil. Oh, belum. Gila kok. Oke. Oke. Udah gini, udah sampai sini semua ya? Ya. Udah. Sabar, kita tunggu. Yang itu dia mana lagi ya? Coba dibuka cek di soal Connect saja. Ini ulang dulu. Ini kan biasanya suruh negara hamil belum? Wah, Nah, belum di oke kak. Indikator berhasilnya apa? Indikator berhasil itu klik di Ini udah pasti. tadi aja yang selesai start. Nah begitu bang. Banget sih emang udah Oke. yang tadinya yang sebelumnya tuh Ini proyek cluster ini aku Gimana Mas? Oh, coba Mas. Ulang Mas. Siapa yang gagal? Banyak kan? Mm-mm. Coba Itunya taruh di itu aja Mas, yang raster. Oh, data raster. Di back dulu. Hasil tadi kan? oh di Raster. Kasih nama dulu. ini dia apa? UTM. Bang Juli ingatnya salah. Serp. Terus koordinat sistemnya ganti. Guys 84. Project Raster. Oke. Tadi begini. Coba oke. Ju yang dibuka Langsung ini aja. warna boni itu siapa Ju? Yang gendut-gendut itu? Gideon, bukan ya? Yang Surabaya yang brewok. Coba di. Oh, berarti ini. Coba klik sini Mas. Di search. Masih itu enggak? Biasanya sudah. Oh, masih ya. Kayaknya memang biasanya sering kayak gitu. ini beberapa itu komputer kalau misal apa merubah raster yang tadinya dari apa koordinat sistem yang apa ke digris ke UTM itu biasanya kan ada error juga tuh kayak macam punya Mas Apri nih terus solusinya kayak gitu gimana ya itu sama kasusnya Atau coba Mas, nggak usah dirubah itunya Mas. Biasanya langsung saja ininya di Aman Ki. BG 944. Oke. Langsung. Biasanya ini di sana. Acak siapa itu? Acak punya siapa? Punya sama di pindah itunya juga nggak bisa. Bisa ini. Bisa toh Mas? nah sudah atau ada di beberapa laptop defaultnya jangan dirubah. Defaultnya jangan dirubah. Jadi save-nya tetap di default. Kayak begitu. Saya coba punya Lisa, saya pindah ya. Pasang situ dia. dibongkar siapa ini. Kita becak. Ini bisa kan tidak? Sabar ya. Apa masih tak tinggal? ini kopi masih banyak ini tidak ada yang minum Ini tuh, ini kan baru jam berapa? Nanti malam kok. Yang gagal, yang berhasil siapa aja? aku fail Saya. Berhasil. Siapa yang gagal? Berhasil tapi pakai default. Nah ya, ada beberapa case kayak begitu dia nggak bisa dipindah di tempat lain penyimpanan. project Bisa kan? berarti di default kan Iya. Pem, di bibliotek kan misalnya kan dia per default gitu.
Nanti diekspor mas, bisa kita simpan di sini yang mau kita tentukan. Bisa. Jadi nggak apa-apa. Beberapa case itu tidak bisa dipindah ke folder lain pas proses itu. Tapi nanti dari hasil yang sudah jadi kita bisa pindahkan ke tempat yang kita inginkan. Kayak begitu. Tinggal diekspor data lagi. Begitu. Coba yang belum berhasil di default aja. Ini analisa berhasil. Bisa ya. Iya, itu data pakai. Yang belum berhasil Mas Apri sama Juli berarti ya? Punya saya sudah. Berhasil. Pakai default. Pakai default. Juli sudah bisa. Ah Mas, kalau misal udah default ya, terus kita mau pindah ke tempat tinggal ekspor aja Mas. Kayak gimana ya? Tinggal data, ekspor data. Terus simpan aja di mana terserah. Simpan di mana sesuai ini kita. Misal kayak ini simpan di raster. Terus apa namanya? Di rasternya, terus di add. Nah, terus ini kasih nama nih. Kasih nama apa? Dotif. Jangan lupa dotifnya. Tinggal di save. Udah, itu simpan ke tempat yang kita inginkan. Nih, analisa bisa ya. Tadi aku simpan di mana? ke raster. Enggak, diklik aja di raster. Emang nggak bagus itu kompres ini mas kalau di ekspor begini. Add coba. Yang gagal. Oh sorry, itu add tipnya dulu. Klik rasternya sekali. Back dulu. Add. Rasternya diklik. Add. Kasih namanya di sini kak, di name. Ini nih. Ini kan kalau raster tuh pasti kalau ke ekspor kompres 75%. Oh berarti dia harus tetap di tip aja ya? Iya tetap di. Underscore Yang ini nggak dirubah nih? Enggak. dotif. Ya. Save. Ya tetap tif. Save. Enggak, emang harus tulis ekstensinya. Pengaruh pop mas. Pengaruh pop. Saya simpan ini aja. Nggak apa-apa, itu simbologinya doang, itu bisa dirubah. Nggak masalah. Kenapa Win? Iya kan biasanya kalau kita raster itu bisa nggak tidak dilihat dari lain terus Pasti ke kompres. pasti kompres kan? Pasti ke kompres. Ini nggak pengaruh banget ya? Nggak pengaruh, nggak apa-apa. Kalau ini cuma simbologi doang, saya juga kasih contoh ya. Biar enak lah, sama-sama. Misal kayak analisa pembahasannya jadinya kayak begitu. Gambar oli. Nah, ini ya, n ctm 1 dotif save. Oke, yes. Nah, jadi begini kan. Nah, ini cuma simbologi aja. Bisa diklik kanan, properties. Nah, simbologi ini aja. Classify atau trace lah, trace. Nah, sama kan. Nah, jelas nih warnanya. Itu cuma simbologi doang. Kayak gitu, simbologi doang, nggak masalah. Bisa jadi asisten. Iya sih. Oke. Sudah semua berhasil sampai proyeksi raster sudah jadi UTM. Sudah ya? Karena tidak tahu. Nah, sekarang ini coba klik kanan di hasil UTM-nya tadi, properties. Yang UTM tadi, yang biasa kita remove aja ya, biar kamu nungguin ya. Yang TV mas. Iya. Ini yang di default tadi. Iya. Apa yang dihapus jadi semua? Boleh. Langsung Oh iya iya. Ya, di remove aja. Kita lihat properties. Source. Aduh udah kasih ragu-ragu bisa. Source. Nah, kita lihat nih. Sort di sort kan beda tuh tampilan kayak tadi. Ini sudah punya nilai kolom dan row, udah ada nilai cell size 29, sekian kali 2,9 sekian. Itu maksudnya adalah satu pixel di dalam raster itu ukurannya 29,76 sekian meter dikali 29,76 sekian meter.
Kayak begitu. Nah ininya sudah jadi WGS. Nah supaya kita enak, ininya nggak koma-koma, kita buat jadi pas 30 kali 30 biar enak. Itu proses lagi. Jadi ini belum selesai kita ngolah data raster buat jadi base. Jadi tahapannya tadi mulai dari apa namanya? Pertama kita proyeksi dulu. Langkah pertama dari geografis ke UTM, terus kita cell size-nya kita samakan. Nah ini berpengaruh juga ke laptop ya. Kalau misal kita pakai cell size-nya kecil dengan laptop yang speknya rendah, kemungkinan itu pas pengoperasiannya lambat. Kayak begitu. Jadi misal kan apalagi luas ya kawasan yang kita olah, itu bisa kita naikkan. Misal cell size-nya 100 kali 100, jadi per pixel itu ukurannya 100 kali 100 meter. Jadi itu mengantisipasi supaya kinerja laptop itu nggak terlalu berat. Itu bisa. Kalau laptopnya bagus kayak gitu, bahkan bisa sampai skalanya 10 kali 10 supaya resolusi lebih detail. Jadi kok 1 kali 1. Ya begitu. Jadi ini kita seragamkan saja karena laptopnya kan berat ya. Rata-rata ya kita seragamkan saja 90 kali 90. Kayak begitu. Itu caranya. Ada search saya nggak hafal juga, itu namanya resample juga. Resample berarti ya. Nah, ini adanya di data management tools. Kalau lewat output box ada di data management tools, ada di projection and transform, ada di raster, data management tools, ada di raster processing, ini yang sampel. Double klik. Ini ketinggalan, pulang ya. Art toolbox. Ada di data management tools, ada di raster processing, di sampel. Nah, kita input raster tadi. Oke. Output kalau misal gagal coba default, kalau misal mau dipindahin, kalau berhasil ya berarti bisa. Kayak begitu. Coba aja dipindahin dulu. Kayak begitu, kasih nama aja. Outputnya SRTM. Outputnya kemana? SRTM 30 gitu aja. Apa ya? SRTM UTM lah. Simpen di raster aja karena ini belum dalam data fix. Kalau yang sudah fix, variabelnya nanti kita pindah ke model covariate. Ini masih olah, kita masih olah raster lagi nih. SRTM UTM. Ya begitu. Nggak usah. SRTM Itunya diganti ya di raster. UTM 1 begitu, atau UTM 2 boleh lah. Dua lah. SRTM, UTM. Penelpon ya? Apa itu? Penelpon. Nelfon. Iya maksudnya. Apa nya nelfon? SRTM 30 ada ke UTM 2 kah atau apa boleh. Tapi jangan kepanjangan namanya ya. Jangan kepanjangan. Maksimal tuh kalau nggak salah sekitar 30 karakter. 13 karakter sorry. Kayak begitu. Oke. Nah terus X dan Y-nya kita ganti 9. Oh berarti ini SRTM bukan 30 sorry. Kasih nama SRTM 90 UTM. Karena kita mau resolusinya 90 kali 90. Iya. Type-nya raster dataset. SRTM 90 supaya laptop kan banyak yang 4 GB nih RAM-nya supaya ringan lah. Begitu. Kita coba 90 aja.
apa yang harus buat juga udah save ya 90, terus X dan Y nya kita ganti 90, kita ganti 90. Diulang lagi. Underscore Ya. 90 kan? Nah, yang lain nggak usah kita ubah. Udah semua sampai 90 ganti 90 supaya ringan aja. Oke. Ayo, belum. Ini ganti 90. X sama Y-nya diganti. Bahasanya bukan nilai. Kenapa jadi ini pelangi? Terus oke. Itu bukan pelangi Bang Oli. Ini sampel. Pixel ini apa ya? Outputnya kosongin. Oh, langsung oke. Oke dulu. Apa jadi mozaik? Kenapa jadi mozaik? Itu sama kayak galaxian tadi, itu cuma simbologi doang. Cara mau ubahnya lagi itu tinggal diklik kanan. Yang Properti. 90 Mas. Iya, yang 90, yang 30-nya hapus saja. Ada yang gagal atau berhasil semua? Ada yang gagal direktorinya kayaknya. Oke jadi. Coba simpan di manual apa di default kalau gagal. Tapi gagal nggak? Cara progresnya. Jadi sih, Jadi, tapi kok masih hitam putih ya? ya nggak apa-apa, itu simbologi doang. Oh, Kayak gitu, nggak masalah. Yang 90 udah jadi ya? Iya. Berhasil nggak? karena tadi sudah berubah. Berhasil dia Oh, tadi itu Bang. berhasil udah. Berhasil. Ini. Berhasil. Dolalangan. Nah, ini kalau mau ngubah kayak tadi itu tinggal klik kanan, properties, Apakah kalian punya berhasil? STM 30 UTM, STM 90 UTM, Simbol. klik kanan, simbologi, tinggal stretch aja, klik kanan, oke. Nah, kan balik lagi. Nah, ini kan enggak pelan. Mozaik. Tapi tuh, Mas Apri. ya berarti kalau Excel emang udah dari awalnya bentuknya kayak begini, udah bukan Itu kotak. udah Nggak masalah, default itu itu. cuma Simbol aja. simbologi doang. Belum lah. Apa? Oh enggak, ini karena Kalaisa adanya di atas, coba taruh di bawah. Ini di seret. Ini hapus aja. Nah, seret taruh di bawah. Nah, ini kan masih ada, ini hapus aja. Yang 30 dihapus dulu. Yang ini juga nggak pakai. Apa semua berulang dari awal. Nggak apa-apa, itu cuma ini apa namanya tampilannya aja. Ayah bawah. Oh, Berarti udah jadi semua gini ya. Coba sekarang kita cek lagi. Sudah betul belum proyeksinya? Klik kanan di properti sort. Nah, nih. Cell size-nya udah 90 belum? Sudah. Sudah Mas? Oh, udah. Ya, udah 90 semua ya. Nah, ini. Iya, klik kanan. Properties. Belum punya Oh, ini. Ya, Sel nah, size. cell size-nya. Ukuran selnya. Yang bisa 100. Jadi itu kalau tadi 29, sekian per pixelnya, Makanya berarti ke satu kotak itu ukurannya, kalau sekarang satu kotak ukurannya 90 kali 90 meter. Jadi agak kurang detail, tapi nggak masalah, nggak mempengaruhi proses analisis. Itu hanya salah satu cara kita supaya laptop semua. mengatasi laptop-laptop yang kurang kuat, kurang kencang kayak begitu. Kenceng. 5 meter bisa. Itu juga berpengaruh dengan luas area kita yang kita analisis. Kayak contoh misalnya laptopnya Denny, dia ngolah kawasan yang jutaan, pakai 30 kali 30 juga sama, sakit dia laptopnya, nggak kuat, kayak gitu. Jadi harus dinaikkan. Kalau kawasannya kecil, masih berapa ratus ribu, pakai laptopnya Denny, skala 30 masih aman. Tapi kalau udah yang juta-jutaan kayak gitu, walaupun pakai laptop yang speknya bagus, juga berat. Kira 60. Gitu. Keram kaki kah? Kayak gitu ya. Nah oke, ini tinggal satu kali proses lagi, data variabel kita jadi. Ya buat deh. Lanjut. Ya. Lanjut Mas. Jadi tuh ini Masuk. tadi proses pertama dari proyeksi geografis ke proyeksi atau UTM. Yang kedua itu resolusinya kita rubah pakai resampel supaya 90 kali 90. Yang ketiga kita klip raster kita yang tadi luas ini, yang luas ini dengan lokasi AOI kita.
supaya rasternya itu sama kayak ukuran AOI. Jadi kalau ini kan belum sama nih, masih ada gap. Supaya sama, kita potong. Oh iya. Nah, itu tahap ketiga. Kalau itu udah selesai, berarti satu variabel kita dapat. Dim, yang buat jadi acuan variabel-variabel yang lain. Oke ya. Nah, kita klik set, klik aja max, MASK. Nah, itu kalau misal di App Toolbox itu adanya posisinya di loading. Ini ada di Spatial Analysis Tools, Extraction, Extract by Max. Ya, kalau di Toolbox, double klik, drag di input raster, kita drag SRTM 90 UTM. Spatial Analysis Tool. Spatial Analysis Tools, terus extraction, extract by max. Ini fitur atau tools untuk mengklik suatu polygon atau raster, baik raster atau vektor bisa. Itu untuk mengklik dengan lokasi area yang kita inginkan. Gitu, untuk mengklik. Extract by max. Nah, ada double klik, bentuknya kayak begini. Input rasternya 90 SRTM 90 UTM yang tadi sudah terakhir kita buat. Input rasternya yang fitur max data kita pakai yang AOI kita. Oh iya, yang buat tadi ya. Nah, supaya jadinya kotak kayak AOI yang kita bikin tadi. Nah, diklik pakai yang AOI. AOI password. Outputnya simpan bebas. Taruh aja di raster, yang tadi, kasih nama AOI underscore SRTM 90. AOI underscore SRTM 90. Save aktifnya data raster data set, save. Oke. Udah. Kalau sudah, tinggal oke. Oke. Set. Foto. Ini double kliknya ke 2 kali. Berhasil ya? Nah, ada yang gagal? Biasa. Kalau gagal coba penyimpanannya default lagi. Karena ada beberapa case memang kalau dipindah harus default ya. Nanti di expert data terus lagi mas. Begitu. Muncul di sini ya. Berarti yang SRTM 90 itu udah nggak kita pakai, kita hapus aja. Mana mas? Di situ. Untuk enggak, itu ketutupan sama AOI ini. Ini dia ketutupan. Yang TN washer buffer nih udah nggak kepake, hapus saja. Hapus saja. Memenuhi. Oli nggak apa-apa, biar aja. Terus Udah. ini Coba buka lagi propertiesnya untuk memastikan supaya tidak ada lagi kesalahan atau proses yang terlewat. Oh, dari gigi memang ya. 90. AOI SRTM 90 bisa di double klik, bisa klik kanan properties, sort, pastikan kolom dan row-nya ini sudah satuannya meter. Sudah angkanya 3 angka atau 4 angka, sel-selnya 90 kali 19, 90 kali 90, bukan lagi 0, sekian. Oh, ya udah ada Gitu. Kolom dan row ini nggak pasti harus sama kayak saya punya, karena kita bikin AOI pasti nanti mungkin ada selisih masing-masing, nggak masalah. Yang penting nanti saat menyiapkan variabel yang lain yang dijadikan database, yang terakhir sudah kita bikin. Begitu. Ini sudah UTM semua ya, sudah ya berarti. Ini sudah UTM semua ya, spatial reference-nya ya. Oke, kalau sudah semua berarti aman. Satu variabel lingkungan sudah jadi. Oh, tadi kita mesti di concatenate harusnya, karena ini udah benar. Sudah benar. Sudah.
Oke, karena tadi kita kelupaan belum ditaruh di covariate, karena ini sudah variabel lingkungan fix, jadi bisa kita pakai supaya rapi. Data yang benar tuh kita simpan di folder yang benar, kayak gitu, nggak campur dengan data yang masih amburadul kayak gitu. Itu nggak apa-apa, karena kita udah terlanjur tadi, itu tinggal diklik kanan, data, export data. Soalnya ini udah data yang benar nih. Iya. Location-nya taruh di covariate. Covariate itu adalah variabel lingkungan. Taruh di pemodelan spasial covariate. Terus Diklik satu kali aja di covariate, add data, add. lokasinya, lokasi ini. Nah, kasih namanya nggak apa-apa kayak tadi. AOI SMTM 90.tif. Satu. Kasih nama apa di back? Nggak apa-apa, satunya dihapus saja. Kasih namanya AOI SMTM 90. Udah taruh di foldernya, di pemodelan spasial, klik satu kali di covariate data, karena ini covariate ini adalah variabel lingkungan yang sudah fix. Namanya? Oh, pembagian. Klik browse, location, klik add. Satu kali aja lah. Covariate satu kali. Satu kali saja. Add terus di name kasih nama aja AOI SMTM 90.tif. Namanya diganti di sini. Udah, udah sampai situ. Oke. Kalau udah save. Oh, namanya Yes. aja ya. Bisa. Yes lagi. Yes. Gak apa-apa, itu cuma tampilan. Yang paling bawah udah nggak kita pakai lagi. Yang paling bawah. Kan kalau yang baru pasti munculnya paling atas. Ya. Ya kan, yang paling bawah udah nggak kita pakai, kita remove. Biar nggak perlu menuin. Oh, ini yang baru Mas ya. Terus yang paling atas kita drag pindahin ke bawah. Itu dihapus. Kalau ini nggak apa-apa, tampilan sama kayak tadi kan udah tahu caranya tuh. Ini Mas ya. Simbologi, page, oke. Nah, yang tadi kan paling atas nih, AOI-nya, nutupin titik dan lain-lain. Diseret aja ke bawah. Ini tadi yang ditaruh di covernya. Tidak. Ayo ini tak? Ya. Oke, udah ya. Sampai sini ya. Oke, kalau misal udah sampai sini kita istirahat dulu, makan. Siap. Nanti habis makan siang kita lanjut lagi. Oh iya, projectnya di save dulu boleh. Oh iya. Projectnya di save, file, save as, taruh di pemodelan spasial. Ke pemodelan spasial. Udah simpen di situ aja di luar. Pemodelan spasial, kasih nama apa terserah. BIMTK, training kah, apakah, boleh lah. Taruh di situ tadi. Nah, taruh di luar ya, pemodelan spasial, taruh di luar, di dalam folder. Simpan, lupa. Betul kan? Los kasih mati. Takut nanti non responding atau apa? Enggak Enggak istirahat, Pak. Kita ini istirahat dulu. Kita istirahat makan siang dulu ya. Nanti baru setelah makan siang kita lanjutkan pola setting tadi. Sebenarnya kita udah punya satu variabel lingkungan yang dijadikan dasar pengelolaan selanjutnya. Ini sudah bisa.